Hai semua, apa kabar malam ini? Bagaimana perasaan kalian seharian ini? Semoga kabar dan perasaan kalian baik-baik aja ya. Jadi pertama gue kayaknya harus memperkenalkan konten gue dulu deh. Karena ini adalah episode pilot yang pertama gitu ya. Kayak emang baiknya gue kenalin dulu, ini konten apaan gitu. Iya biar keambiar gitu, kata Denny Caknan. Jadi gini, gue ngebangun channel ini Gilang Gemilang Official bukan tanpa perencanaan ya guys. Kalau kalian bukan orang baru yang datang ke channel ini, kalian pasti tahu bahwa topiknya adalah kumpulan sajak yang kali pertama gue upload adalah di tahun 2021. Ya, jadi tayangan pilotnya setahun yang lalu. Dan mulai benar-benar aktif itu di tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian beberapa minggu terakhir, gue kayak kepikiran merombak isi channel ini. Setelah pertimbangan yang cukup lama, akhirnya gue membuat satu keputusan untuk mengubah topik isi konten. Bukan mengubah, tapi merenov gitu ya, menambah konten dan segala macam. Awalnya sih gue pengen fokus di sajak gitu sih, dulu pernah kepikiran itu. Tapi berjalannya waktu, gue punya kendala gitu yang harus gue selesaikan atau apa yang harus gue pikirkan gitu ya. Dan kayaknya project konten YouTube gue selanjutnya sebagai penyeimbang konten puisi itu, biar gak ngebosenin juga kan. Yaitu adalah tendensinya ke podcast gitu. Bukan apa-apa sih, bukan juga karena gue gak suka saja, enggak. Karena menulis adalah hobi gue, jadi kapanpun itu gue bakal tetap nulis ya. Meski untuk saat ini tulisan-tulisan gue masih mencari jodohnya, tapi yang namanya hobi kan, gue tetap aja suka sama yang namanya nulis. Jadi kenapa konten ini rencananya mau gue fokuskan ke podcast? Karena setelah beberapa narasi yang udah gue upload, gue menemukan satu kendala gitu, yaitu di waktu. Ternyata sementara ini gue gak bisa memerangi waktu dengan maksimal gitu. Karena gue kan aslinya sambil kerja ya di sini. Sedangkan kerjaan gue itu kadang sering molor sampai malam hari. Dan akhir-akhir ini benar-benar menguras waktu dan tenaga gue banget. Capek deh. Nah, karena dari awal gue memang berencana aktif di channel ini dengan sebuah komitmen gitu, yaitu berkomitmen upload minimal 2 konten dalam seminggu. Akhirnya secapek apapun gue, sengatuk apapun gue, maka gue tetap berusaha memenuhi komitmen yang udah gue bikin gitu. Sampai visi gue kalah dan gue jatuh sakit, gak bisa ngapa-ngapain selama seminggu. Akhirnya gue mikir, gue gak bisa memaksakan diri gitu. Gue harus mencari sesuatu yang lebih mudah, lebih simpel untuk diproduksi, agar YouTube gue itu tetap jalan gitu, tetap aktif. Lama sih gue mikirin, enak gak ya kalau gue banting setir channel ke arah podcast. Bukan banting setir sih, kayak nambah tema gitu, nambah tema maksudnya. Artinya gak ngapus, gue gak akan gue gak sementara ini gak ngehapus konten narasi, konten sajak ya, konten puisi. Makanya gue sempet kepikiran, enak gak ya gue nyelipin konten podcast gitu, diselipin, nanti gantian podcast puisi gitu. Karena jujur nih, meski kelihatannya konten narasi itu sederhana banget gitu, tapi gue butuh berjam-jam loh buat produksi. Dari mulai menyegarkan naskah yang ada,
kemudian mulai rekam audio, edit video, ngerender, nyiapin konten dan short buat media sosialnya, menyempatkan diri untuk ambil video untuk backgroundnya kan, sampai akhirnya proses upload. Itu benar-benar gue tuh kalau cuma sehari tuh gak mampu waktu gue gitu. Gue paling tidak harus nyiapin itu ya 1, 2 atau 3 hari gitu. Kadang malah 3 hari gak selesai, kecuali gue gak kerja gitu ya. Artinya gue fokus garap konten gitu, tiap harinya cuma ngerjain konten gitu. Mungkin baru bisa gue ngejar seminggu 2 kali. Nah masalahnya kan kalau narasi itu gini, ketika rekaman itu gak asal rekaman juga. Setelah rekaman gue dengerin dulu, enak enggak, gue perhatikan dulu intonasinya gimana, terus cara pembawaannya gimana, pas lagi proses recording gitu ya. Ya kalau misalkan ada kata-kata yang salah ya gue ulangi gitu, Jadi satu narasi itu bisa, rekaman itu gue bisa sampai 3 kali, minimal 2 kali. Baru kalau memang pas gue dengerin itu, 1 kali udah enak, kebetulan aja enak gitu. Ya udah, oke. Tapi kebanyakan 2 kali gitu gue. Dan meskipun di hasil editannya itu durasinya 5 menit, tapi pas proses record itu bisa sampai satu narasi itu 15 menit gitu. Karena gak mungkin langsung bener kan pas gue baca, karena gue belum terbiasa aja mungkin. Atau kadang pakai intonasi ini gak enak, pakai intonasi ini gak enak. Jadi bisa satu narasi itu bisa menghabiskan setengah jam sendiri gue kalau rekaman. Karena memang gue gak asal rekaman gitu, gue kayak wah ini kayaknya kurang deh, Udah gue ulangi itu, karena gue pengen meskipun tidak mungkin sempurna, minimal pantas lah konten itu buat didengerin, buat dinikmati gitulah menurut gue gitu ya. Itu pun gue masih merasa konten gue itu masih jauh dari sempurna, jauh banget. Terus habis rekaman itu gue harus ngedit audio pun gue gak lurus-lurusan, gak pas langsung, gak langsung selesai gitu, enggak. Gue bener-bener dengerin, yang salah dipotong, untuk masih membandingkan hasil record tadi itu, ini mana yang enak intonasinya gitu, atau nanti di mix gitu, kayak ini bagusnya masuk ke sini, ini masuk ke sini gitu. Ya seribet itu sih gue pribadi gitu. Akhirnya baru setelah itu nanti digabungkan berbagai macam tahap lah dilakukan, tahap editing audio pada umumnya lah ya, ngatur bass, ngatur apa segala macam, echo juga. Nah jadi memang konten yang 5 menit itu ya membutuhkan waktu sangat lumayan lah menurut gue gitu. Gue harus benar-benar menyempatkan waktu gitu. Makanya gue kayak kepikiran apa ya penyeimbangnya biar gue tuh tetap bisa upload secara rutin gitu. Nggak pas Senin ini, minggu ini hari Senin, minggu depannya hari Selasa, minggu depannya Rabu. Karena gue dikejar waktu kan kadang kalau nggak sesuai hari itu. Karena sebenarnya pengen gue upload itu paling enggak Selasa malam Rabu, atau Selasa malam Rabu dan Jumat malam Sabtu gitu sih dulu rencananya. Itulah kenapa akhirnya gue mikir gimana ya caranya agar channel gue tetap aktif tapi gue mampu di waktu gitu. Ya udah akhirnya kepikiran, udahlah bikin podcast aja, kayaknya lebih simpel. Kan kalau podcast kayaknya nih gitu waktunya lebih efektif. Gue kayak lebih, ya podcast gue karena ini awal-awal juga pastinya sederhana ya. Dan karena gue masih belum mempunyai banyak waktu, gue di podcast ini membuat sesederhana mungkin gitu. Dimana kalau podcast itu gue kan
cuma perlu bikin naskah secara kasarnya gitu. Kalau narasi gue kan bener-bener mikir gitu diksinya gitu, gue bener-bener milih diksi yang indah, yang bagus, yang cocok gitu kan. Kalau narasi, kalau podcast kan enggak gitu. Yang penting apa yang kita obrolkan bermakna mungkin gitu ya, bisa menjadi teman buat penonton gitu kan. Tapi gak terlalu mikirin diksi atau pilihan kata, lebih santai gitu maksudnya dalam proses penggarapannya gitu. Gak dibebani oleh intonasi, gak dibebani oleh tempo. Terus juga naskahnya juga rencananya nih gak akan gue tulis di video gitu. Salah satunya yang bikin lama itu kan yang mindahin naskah ke itu kan, ke video itu, ke timeline itu bener-bener juga salah satu yang bikin lama gitu. Gue harus mecah dulu nih, oh ini kalimat ini ke ini ke ini gitu. Setelah itu baru nanti masih diisi satu-satu. Setelah itu masih gue atur itu posisinya, dipaskan. Itu pun kadang nggak pas posisinya. Ya namanya manusia lah ya. Sehingga akhirnya podcast gue itu nggak akan gue kasih naskah, biarkan penonton itu tidak terlalu terpaku ke isi konten gitu. Jadi mereka atau kalian yang lagi dengerin ya, jadi kalian yang lagi dengerin ini kan bisa sambil rebahan menatap langit-langit, meresapi kata-kata gitu kan, nggak perlu terfokus ini itu. Atau mungkin yang sudah punya anak bisa sambil lalu nemenin anaknya dengerin podcast gue gitu. Atau mungkin yang mau tidur itu bisa sambil lalu ya udah menikmati persimpangan gitu ya, persimpangan antara dunia nyata dan dunia mimpi gitu ya. Bisa sambil lalu dengerin podcast gue tanpa perlu lihat videonya gitu. Artinya fleksibel gitu. Kalian bisa dengerin podcast ini tanpa perlu membuang-buang waktu kalian gitu. Rencananya sih gitu, gak tahu sih ke depannya. Karena sebenarnya jujur nih, inspirasi gue untuk sajak itu Bang Khairul Trian. Jadi gue sebelum bikin konten sajak tuh, gue itu memperhatikan bener-bener puisinya Bang Trian itu. Catatan Khairul Trian, E-nya 2 belakang. Memang Bang Trian itu yang jadi inspirasi gue dalam membacakan puisi, dalam membuat puisi. Gue bener-bener mempelajari di situ. Gue gue perhatikan kontennya satu-satu, bahasanya gimana, apa yang dia bahas dan segala macam. Nah, untuk podcast ini gue sih inspirasinya gitu Hello Bagas, Kak Bagas. Jadi gue suka aja Kak Bagas gitu, cara membawanya itu santai, lembut gitu kan. Terus juga yang dibahas itu sesuatu yang sederhana gitu kan, ringan tapi cukup bermakna gitu loh. Setiap abis dengerin podcastnya Kak Bagas itu kayak wah iya ya gitu, gue banget gitu. Makanya gue kayak inspirasi banget sih Kak Bagas, Kak Trian, dan juga penulis-penulis yang lain juga kok sama aja. Gue bangga pada kalian semua. Ya gitu. Apalagi ya, gak tahu lah, ini podcast pertama, jadi gue gak terlalu itu sih. Jadi gue itu dulu kan sebelum gue bikin konten gitu, gue pasti kebiasaan adalah memasang goal. Nah, untuk narasi ini gue memasang, gue harus berjuang untuk mengupload 100 narasi. Dan karena gue udah menempel goal itu di dinding kamar gue, ya maka konten narasi akan tetap jalan, harus tetap jalan gitu. Jadi apa yang udah gue mulai harus selesai gitu, sesuai dengan apa yang udah gue bikin. Nanti setelah
setelah 100 narasi atau 100 puisi gitu, ya udah nanti gimananya gue belum kepikiran. Ya itu sih rencana gue, apapun kedepannya bisa terjadi. Soalnya gue paham bahwa manusia hanya bisa berencana kan. Selebihnya gue percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. So kayaknya udah cukup lama nih gue bercerita ya. Jadi gue cukupkan sampai di sini aja ya. Karena ini hanya perkenalan. Gue gak terlalu menceritakan sesuatu yang terlalu dalam. Ya cuma cuitan-cuitan santai doang sih. Dan oke, teman-teman semua, untuk malam ini gue cukupkan sampai di sini aja ya. Semoga tidur teman-teman nyenyak. Lepaskan dulu semua beban biar capeknya hilang, dan esok hari bangunnya benar-benar dalam keadaan segar. Gue pamit undur diri. Terima kasih untuk kalian yang udah mau dengerin. Semoga cerita gue malam ini mendapat ruang tersendiri di hati kalian, dan selamat tidur.